Ini ceritanya aku udah selesai bikin sambal ya. Ini sambelnya itu karena aku nggak punya ulekan tadi, cabe sama bawang merah sama tomat, aku potong-potong, aku kasih kecap asin, aku kasih kecap manis, aku kasih minyak wijen sedikit ya. Ini rasanya mantul ditah bagi aku. Ini aku tadi juga bikin ikan ya, ikan pindang ya. Dulu ibuku suka jualan di pasar ikan pindang ini. Tahu nggak yang di BSN itu loh kalau ikan pindang itu, terus sama masak tumis kangkung dan wortel. Soalnya aku biasanya itu jajan, tapi aku tuh udah bosan jajan, jadi aku saatnya masak biar makannya puas. Enaknya pakai tangan aja deh, sambil sedikit cerita ya. Dulu aku tuh kerja di salah satu perusahaan di Batam. Jadi aku tuh sebagai admin di M-Scoop ya. Admin mobil, bengkel mobil. Itu dulu aku disuruh nyalin kayak invoice gitu. Ternyata invoice-nya itu sama notanya, warna apa? Nomornya itu sama dan ternyata itu pengaruh dengan pajak ya. Ternyata banyak banget perusahaan-perusahaan itu yang bermain biar pajaknya itu murah. Aku baru tahu sekarang, dulu cuma disuruh nyalin aja sih. Jadi seandainya penghasilannya itu dalam satu hari itu seandainya 100 juta, itu cuma dibikin sekitar puluhan juta. Perbedaannya seperti itu. Biar pajaknya itu murah. Jadi sebenarnya itu kalau dilaporin ke kantor pajak sih itu bisa dipenjara sih. Tapi aku nggak mau lah urusan dengan kayak gitu. Soalnya sudah 10 tahun yang lalu aku kerja di Batam sebagai admin. Bukannya sebagai admin aja deh, banyak banget. Aku dulu kerja juga di sebuah desain interior. Di desain interior itu ceritanya aku tuh cuma punya bos cewek. Itu dalam satu kantor itu cuma ada 2 orang, bosku sama aku sendiri. Nah, usut punya usut, katanya dia itu selingkuhannya bosku. Ternyata bosku itu punya cewek lagi. Akhirnya memasukkan selingkuhan yang satu lagi ke kantor. Bayangin guys, di situ ada 2 selingkuhan, mereka itu saling menjatuhkan. Tapi nggak tahu deh, kalau bosku yang ada di kantor itu pertama kali nggak tahu kalau itu selingkuhan bosku. Jadi itu ribet banget sih, main dukun-dukun gitu mereka. Jadi aku pernah cerita sedikit ya, ini ceritanya lucu banget. Jadi yang karyawan baru, yang simpenan bosku yang baru itu kan ternyata kan di apa tinggalnya di daerah Sunda, pokoknya di daerah Bandung lah. Dia itu bawa daun kelor dimasukin ke rice cookernya bosku yang satu kantor dengan aku. Kan kita kan satu kantor tapi kan tinggalnya kan di atas kan, jadi kita itu kadang makan bareng gitu. Ternyata selang beberapa hari itu kayak keluar di wajahnya bosku yang pertama itu kayak keluar lubang-lubang di wajahnya. Nah itu katanya itu pasang susu di situ. Jadi ceritanya yang pertama itu tersingkirkan sama yang baru. Pokoknya ribet banget. Akhirnya aku keluar karena aku nggak suka keributan ya. Aku tuh lebih suka menghindari sesuatu yang membuat tidak baik. Pokoknya sesuatu yang membuat aku tidak nyaman pasti aku tinggalkan. Bukannya aku nggak mau menghadapi masalah, aku memang nggak suka ribut. Kadang demi kenyamanan aku sendiri ya, demi kenyamanan aku sendiri, aku tuh lebih suka meninggalkan harta benda. Contohnya dulu waktu aku sama mantan suami ya, aku tuh lebih rela meninggalkan rumah demi kenyamananku. Padahal itu rumah itu aku angsur, aku cicil ya, sebenarnya bareng-bareng juga sih. Cuma kan di situ kan ada jerih payahku. Jadi aku tuh pergi diam-diam sama anakku, yang penting aku tuh bisa bersama dengan anakku. Jadi banyak banget kali-kali waktu aku di Batam itu pengalamannya udah banyak banget. Jadi akhirnya aku meninggalkan perusahaan dan meninggalkan Batam. Sebenarnya aku pengen ke Batam lagi sih, soalnya kalau di Batam itu apa-apa murah, handphone murah, baju murah, kualitasnya bagus-bagus. Pernah waktu itu bosku nyogok
sama Bupati Batam ya, kayaknya dulu Pak Suryo. Tapi kayaknya ditolak deh. Jadi kalau pemimpin itu yang nggak banyak korupsi, nggak korupsi gitulah, itu pasti rakyatnya itu makmur. Di Batam itu jauh banget. Harganya murah-murah banget. Kalau kalian pengen tahu, sebenarnya murah banget dibandingkan dengan Jawa ya. Karena kalau menurut aku pemimpinnya jujur sih, nggak mau disogok-sogok gitu. Ikan pindangnya ini tadi aku tepungin. Aku kasih sedikit masaku. Aku kopiak. Terus aku goreng. Sebenarnya aku bikin videonya juga sih. Cuma terpotong-potong. Karena si Cimil lagi belajar. Jadi aku bikin video sendiri. Cabenya ini lumayan pedes ya. Cuma aku potong-potong aja. Besok aku mau beli ulekan yang stainless itu, yang beli di online itu loh guys. Ulekan yang stainless yang langsung bisa ditaruh di atas kompor juga, langsung diulek. Di Batam itu aku terbang ke Sumbawa ke tempat kakakku. Ada ceritanya, aku kan bawa koper banyak. Uang untuk bagasi itu kurang, bener-bener habis uangku. Akhirnya aku pinjem sama bapak-bapak, dikasih, aku minta nomor HP-nya. Dipinjemin 200.000 untuk bagasi. Karena udah habis-habisan waktu itu. Untuk beli tiket pesawat dari Batam ke Sumbawa itu kan transit ya, transit 2 kali. Dari Sumbawa, dari Batam ke Jogja, transit Jogja. Habis itu dari Jogja ke Surabaya. Akhirnya dari Surabaya itu ke Lombok. Karena bandara di Sumbawa itu udah tutup cepet. Jadi waktu itu aku dikasih hotel gratis ya di Hotel Lombok. Hotelnya bagus banget, tapi gratis. Karena kan yang salah penerbangannya. Bandara Sumbawa udah tutup, jadi nggak bisa lagi terbang. Jadi nginep dulu di Lombok sehari. Habis itu di Sumbawa deh. Di Sumbawa, aku tempat kakakku yang namanya Mbak Kotrek. Di sana aku bikin ampiang kacang. Sebenarnya di sana pertama kali di sana aku ngelamar kerja di toko. Aku dapat admin. Cuma aku nggak betah cuma berapa hari gitu kan. Aku keluar. Akhirnya aku bikin ampiang kacang. Aku sangrai, habis itu aku campurkan ke gula. Aku aduk. Aku titipin ke toko-toko di daerah Sumbawa. Sumbawa itu kecil banget ya. Dari ujung ke ujung itu aku nemu laut. Jadi aku nitipin di Sumbawa kota. Dari Batam, Jogja, Surabaya, Lombok, baru nyampe Sumbawa. Naik pesawat dulu harganya masih murah sih. Sekarang mahal pesawat. Oke, sampai di sini ya cerita aku yang ngawur ini. Ngawur ding, sebenarnya kisah hidupku, cuma aku menjelaskannya kurang
kurang baik kayaknya. Dadah.